Isinya adalah batu. Jadi banyak orang bertanya pada saya, Pak Rudi, apa isinya kalung galaksur? Kalung galaksur isinya adalah batu energi. Kalung galaksur diciptakan oleh seorang dokter berkebangsaan Inggris yang mengadakan penelitian selama 30 tahun untuk mencari obat untuk menyembuhkan kanker, tumor, dan kiste. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya kalung galaksur ini adalah obat anti kanker, tumor, kista. Itu awalnya diciptakan. Isinya adalah batu. Jadi selama 30 tahun, dokter ini keliling dunia nyari batu-batu energi yang paling hebat yang ada di bumi. Akhirnya ketemu 36 jenis batu energi. Semuanya sudah ditumbuk halus menjadi tepung, dicor di dalamnya kaca galaksur ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang akan saya jelaskan. Setelah kalung galaksur ini diciptakan, ya, isinya adalah 36 jenis batu tadi, diukur di laboratorium. Ternyata di laboratorium dia menunjukkan hal-hal yang sangat hebat, luar biasa. Satu, ada energi yang namanya far infrared dikeluarkan oleh kalung galaksur. Far infrared adalah energi inframerah jarak panjang, ya. Apa fungsi far infrared? Satu, dia punya fungsi menghilangkan sakit, nyeri, dan ngilu. Dia menghilangkan sakit, nyeri, dan ngilu. Itu dulu. Jadi Bapak Ibu, apapun sakit-sakit tempelkan. Di seketahuan saya Pak Rudi, tempelkan. Kena setrikaan, cepat tempelkan, ya, tidak mempan. Anak kecil kalau lari-lari jatuh kesandung, kepalanya kena lantai, cepat tempelkan. Tidak benjol, tidak jadi benjol. Kalaupun sudah terlanjur benjol, tempelkan, kempes lagi. Jadi pertama, ngilangin sakit, nyeri, dan ngilu. Yang kedua, dia punya fungsi membuang racun. Jadi Bapak Ibu, racun bisa masuk badan kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Yang tidak sengaja melalui polusi udara, ya, melalui makanan yang nggak sengaja kita makan, atau gaya hidup yang kurang sehat, obat-obat cacar kimia itu menjadi racun. Tetapi bisa juga yang secara sengaja. Artinya apa? Racun yang memang sengaja dimasukkan oleh orang ke badan kita. Apa istilahnya kalau bahasa Bali? Cetik, ya. Racun cetik. Tenang saja, semuanya akan disapu sama kalung galaksur. Cepat sekali disikatnya begitu kita pakai kalung atau minum airnya. Jadi Bapak Ibu, siapapun kalau sudah pakai kalung galaksur, jangan kaget kalau kencingnya ada perubahan. Banyak yang melapor sama saya, Pak Rudi, kencing saya berubah warna Pak, sampai mau nangis dikira mau mati. Ya, kencingnya berubah hitam kayak kopi. Ada yang kencingnya merah kayak darah. Ada yang kencingnya warna coklat kayak teh kental itu. Ada yang kencingnya berbusa seperti busanya rinso. Ada yang berwarna putih keruh. Ada yang keluar pasir, keluar tanah. Wah, macam-macam. Baunya nggak enak sekali kencingnya. Nah, ada yang kalau buang air besar, ya mohon maaf, kotorannya bau sekali, dilihat kok hitam kotoran saya, itu racun. Ada juga orang tiba-tiba keringetan terus. Pakai baju 2 jam ganti baju, keringetan, padahal udaranya dingin, keringetan terus. Dan mohon maaf, keringetnya baunya nggak enak sekali. Itu adalah racun. Kalau racun sudah keluar semua dari badan kita, otomatis kita menjadi sehat. Energi yang kedua dikenal dengan istilah ion negatif. Apa fungsi ion negatif? Satu, menghilangkan stres, depresi, emosi berlebihan. Itu pengaruh terhadap kesehatan besar. Karena apa? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya tuh heran kenapa kok Lea itu ngetop sekali. Nah, sekarang saya mengerti. Lea memang ngetop sekali, ya. Tetapi Bapak Ibu, sebelumnya perlu saya luruskan dulu. Ilmu pengeleakan sebetulnya tidak jahat. Lea itu sebetulnya baik. Itu adalah ilmu yang sangat tinggi. Ilmu turun-temurun masyarakat di Bali yang diciptakan oleh leluhur kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ilmu pengeleakan adalah ilmu roh. Karena Tuhan adalah roh, maka kita mempelajari apa itu roh sehingga kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Tetapi ada orang yang kurang ajar di Bali ini, dirubah-rubahlah ilmu pengeleakan itu. Mantra-mantranya dirubah, ritual upacaranya dirubah, doa-doanya dirubah. Yang paling parah lagi, ujung-ujungnya arahnya dirubah. Tidak lagi dia menyembah kepada Sang Hyang Widi, malah berbalik memusuhi Sang Hyang Widi dan menyembah kepada setan. Jadi ada 2 jenis Lea sekarang. Lea yang baik ada apa enggak Pak Rudi? Ada. Lea yang masih menyembah Tuhan ada. Tetapi sayang sekali jauh lebih banyak Lea yang jahat. Jadi Bapak Ibu, saya sangat benci sama Lea jahat. Karena apa? Karena saya adalah anak buah Sang Hyang Widi. Lea jahat benci sama Sang Hyang Widi. Saya punya hobi menolong orang, dia punya hobi bunuh orang. Semakin banyak orang mati, dia tambah sakti, ya. Nah, tapi sekarang saya punya kabar bagus. Sekarang ini raja-raja Lea jahat di Bali sudah habis. Sudah saya sikat semua atas perintah dari Sang Hyang Widi. Jadi tidak usah bicara 1, 2, 3 Lea. Cek mau semua Lea di Bali suruh meseke, asalkan jahat, ya, asalkan jahat, suruh meseke, suruh bersatu dah. Ayo lawan saya. Saya lawan sendirian aja, hanya dengan kekuatan dari Sang Hyang Widi dan kekuatan Tuhan. Yang menang siapa? Lea atau Tuhan? Tuhan. Dan saya selalu membuktikan, ya. Jadi Bapak Ibu, berkali-kali saya katakan, bahkan saya sering juga direkam, saya katakan bagi yang belajar ilmu Lea hitam segera berhenti, kembalilah kepada Tuhan. Bagi yang tidak mau bertobat, jangan setengah-setengah. Kalau mau jadi jahat, jahat sekalian. Ayo serang saya, ya. Jadi saya akan buktikan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu, saya katakan bahwa sekarang Tuhan tidak sesabar dulu.
Dulu Tuhan masih agak sabar. Ada Lea kurang ajar ya didiamin. Sekarang Tuhan tidak sabar. Ya, minimal ada saya dan murid-murid saya. Jadi kalau ada Lea yang mau nyakitin orang, maju aja. Saya juga sudah punya murid ratusan. Kita akan sikat. Bahkan kalau boleh jujur, anak buah saya, murid-murid saya bekerja terlalu rajin. Sekarang ini Lea-Lea di Bali mau habis. Saya sedih terus terang aja ya. Aduh, dulu Bapak Ibu tahu, tanya Pak Sudarata, tanya Pak Bagus dulu ya. Setiap tanya Pak Arianto. Setiap ada presentasi, wih bisa berapa kita ketemu Lea? Tiap hari. Bisa 3, 4, 5, 7. Yang nomor 4 ini rohnya orang mati. Ya, saya tidak pernah menemukan. Tapi di Bali tidak ada rohnya orang mati yang mengganggu orang hidup. Ya, di luar Bali banyak. Di Bali tok tidak ada. Nah, kenapa kok di Bali tidak ada rohnya orang mati mengganggu orang yang masih hidup? Itu adalah efek yang luar biasa dari upacara ngaben. Rupanya Bapak Ibu kalau orang sudah meninggal, sudah diupacarai secara ngaben ya, dia bisa istirahat dengan tenang. Nanti, apa kaitannya sama Kalung Garaksur? Kaitannya keras sekali ya. Apalagi Bapak Ibu tinggal di Bali, Bapak Ibu wajib untuk mendengarkan ini. Karena apa? Bapak Ibu, saya sudah keliling dunia 35 negara. Sejak saya masih umur 21 tahun. Pengen keluar negeri, orang tua tidak punya uang, karena bapak saya pegawai negeri yang sangat jujur. Di kemana-mana coba makan tidak enak, ya tidak seenak makanan Bali. Bumbu kita lengkap, kan begitu. Oke. Nah, tetapi masalahnya, Pak Rudi orang paling baik di dunia mana? Orang Bali. Orang paling suka iri di dunia orang mana? Orang Bali. Masalahnya orang paling sakti di dunia orang Bali. Oh, sudah suka iri sakti lagi, itu yang berbahaya, ya. Jadi Bapak Ibu banyak sekali di antara kita, sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita tidak tahu mereka kelihatannya orang polos-polos, ternyata Ratu Lea, Raja Lea, ya, ilmunya ternyata tinggi, kan begitu. Nah, tapi tenang saja, bagaimana Pak Bri? Kita kan tidak tahu, kalau kita pulang kampung, mana yang teman, mana yang sahabat, mana yang jahat, tenang saja. Dengan Kalung Garaksur, otomatis Bapak Ibu akan terprotek. Bagaimana cara kerja Kalung Garaksur? Bapak Ibu semua makhluk itu membutuhkan iklim tertentu untuk bisa hidup. Manusia juga butuh tertentu, ada temperatur tertentu, kelembapan udara tertentu, dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu istirahat. Kalau terlalu panas dia mati, terlalu dingin dia mati, betul pada? Nah, makhluk lain juga sama, termasuk roh-roh lain. Ya, roh itu ada dua, ada roh baik, roh positif, ada roh negatif. Roh yang paling positif apa? Sang Hyang Widi, Tuhan. Roh yang negatif apa? Setan. Setan, Lea, santet. Rohnya orang mati yang mengganggu orang hidup, itu roh negatif. Roh-roh itu kalau kena Kalung Garaksur tidak kuat. Karena kalung ini nanti kita akan buktikan dengan tester mengeluarkan energi yang sangat kuat, sehingga membuat suasana tinggal tidak nyaman bagi dia. Jadi kalau ada orang pegang Kalung Garaksur tidak kuat, berarti saya jamin 1000% di dalam badan dia ada setannya. Jadi Bapak Ibu kita pasang mata, pasang telinga. Siapapun juga kalau pakai Kalung Garaksur tidak kuat, muntah-muntah, pusing, tidak kuat, pengen dibuka kalungnya, berarti pasti dalam badan dia ada setannya, ya. Nah, kalau kita mau ngetes ada keluarga lagi, Pak Rudi kenapa keluarga saya tiba-tiba pemurung, tiba-tiba dia jadi diam saja? Suruh pakai Kalung Garaksur, suruh pakai. Kalau memang dia bisa pakai ini berarti oke. Kalau dia ada isinya dia tidak mungkin berani. Takut dia, lihat aja udah takut. Pegang panas, ya, pegang gemeter dia atau muntah-muntah, pusing, batuk, seperti itu. Nah, karena setannya tidak kuat. Nah, kalau ada kejadian demikian bagaimana? Bisa ketemukan saya, kita akan terapi, atau ketemu ke murid-murid saya. Sudah banyak murid saya yang saya didik untuk dipakai Tuhan juga sama seperti saya, sudah bisa lawan Lea, lawan santet, sudah hebat. Nah, tetapi Bapak Ibu kalau tidak ada saya, tidak ada murid saya bagaimana? Kalau Garasurnya pakaikan terus, kasih minum airnya terus, maka setannya akan lengketik, bahasa Inggrisnya lengketik, tahu ya? Akan terlempar keluar dan tidak berani kembali lagi. Nah, sekarang saya punya kabar bagus. Kalau Bapak Ibu sudah pakai Kalung Garaksur, Bapak Ibu tidak mungkin bisa disantet. Lea tidak berani. Wong samar melayip semua, lari dia, ya. Kalau ada orang yang jahat, orang iri sama kita, tidak usah takut, suruh nyantet, tidak usah banyak omong, suruh santet, suruh sini, tidak bisa. Setannya tidak berani, jarak 5 meter lari dia. Bahkan kalau dia memaksa menyantet orang yang sudah pakai Kalung Garaksur, dia sendiri akan mati. Oke, jadi Bapak Ibu dia sudah bertobat. Jadi satu hal yang luar biasa Bapak Ibu, ini teknologi canggih. Teknologi canggih tidak bisa dilawan dengan cara tradisional. Contoh, orang paling cepat lari di dunia, biarpun secepat apapun lari, kalau balapan sama sepeda motor Mio, siapa yang menang? Mio. Sepeda motor, betul apa? Tidak mungkin orang lawan sepeda motor. Biarpun kuda larinya kencang, ayo lawan mobil, tidak mungkin bisa menang. Burung terbangnya cepat, ayo lawan kapal terbang, pasti kalah, betul? Jadi teknologi canggih. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah teknologi canggih. Biarpun orang belajar ilmu kesaktian, biarpun dia belajar ngeleak, dia belajar nyantet puluhan tahun sama Garaksur, KO, ya. Jadi yang tidak terima, ayo. Buktinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu, saya setiap hari disantet sama orang, pasti. Tiap hari saya dileakin sama orang.
tapi tidak mempan. Kenapa? Karena Sang Hyang Widi sudah melindungi saya. Di samping itu teman-teman juga semua sudah pada pakai kalung galaksur. Makanya sekarang leak-leak ini gedek sekali gara-gara galaksur, kurang ajar gara-gara galaksur ini. Ya, jadi suatu tradisi yang mereka ciptakan ketakutan di masyarakat Bali sudah ratusan tahun, takut, tidak berani sama leak. Sekarang orang-orang di Bali berani sama leak. Tapi tahun 4 tahun yang lalu saya tanya, yang nomor 3 apa? Tidak ada yang berani bilang leak loh. Leak. Apa? Leak. Tidak berani ngomong dia. Pak Rudi kalau di kampung berani ngomong leak, malamnya pasti dicari. Ya. Sekarang kalau saya tanya, biarpun di kampung-kampung saya tanya, yang nomor 3 apa? Leak. Semua teriak itu, tidak takut sama leak ya. Bahkan leaknya dicari lagi ke rumahnya sama dia, ya. Langsung paling kalau Bapak Ibu pakai kalung galaksur, datang ke rumahnya orang punya ilmu pengeleakan, langsung bingung dia. Pergi mau meleak nggak berani, ya. Jadi Bapak Ibu orang kalau punya ilmu hitam, kena kalung galaksur, KO dia. Oke, karena apa? Teknologi. Karena kalung galaksur mengeluarkan kekuatan dari Tuhan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang saya akan memberikan contoh betapa hebat kalau orang kena gangguan dari setan. Parah pada parah, orang kena gangguan setan itu bisa parah sekali, ya. Banyak sekali cerita-cerita. Sekarang saya beri kesempatan pada Pak Haryanto untuk terangkan yang mana Pak, cerita mana yang mau kita ceritakan. Ada banyak kesaksian, cerita apa? Salah satu Pak pilih. Orang sampai sakit gara-gara diganggu sama ilmu hitam. Yang apa? Yang saya tahu supaya saya bisa ceritakan pada mereka. Yang paling spektakuler yaitu yang pertama kali Bu Jero Puspa, 16 tahun. Oh, Jero Puspa? Oh iya, ada satu orang wanita namanya Jero Puspa, Ibu Jero Puspa dari Kerobokan. 16 tahun dia sudah disakiti. Dia keliling seluruh wilayah, jadi rekamannya ada ya, dan itu semua berjasa. Yang rekam awal-awalnya adalah Pak Haryanto. Kalau nggak ada Pak Haryanto yang rekam awalnya tidak punya kita rekaman itu ya. Nah, jadi Bu Jero Puspa sudah keliling kemana-mana, semua dukun, semua paranormal, 16 tahun tidak ada yang bisa menolong dia. Bahkan dukunnya itu dicari ke rumahnya sembunyi, tidak berani datang. Ditunggu di rumahnya, dukunnya tidak berani pulang karena takut disuruh ngobatin dia. Karena apa? Yang nyikat dia luar biasa hebat. Nah, akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi? Orang itu datang kepada saya. Dan akhirnya Sang Hyang Widi perintahkan pada saya untuk tolong orang itu. Begitu kita cek ternyata dia ada setan yang dikirim dari Lombok. Setan dari Lombok untuk membunuh ibu ini supaya habis. Gara-gara masalah apa? Gara-gara cinta dia. Yes. Nah, gara-gara cinta. Jadi orang ini ada yang naksir luar biasa, tapi kok kawin sama orang lain gitu loh. Jadi dia sakit hati. Nah, dia punya satu pepatah, cinta ditolak, dukun bertindak. Yeah. Gitu. Oh, sampai jual sawah, jual apa untuk menyakiti ibu ini supaya dia mati. Kemudian dukunnya setelah lihat ibu ini mau disuruh matikan, oh ibu ini ternyata berbakat bagus untuk menjadi tumbal, makanya tambah diuber lagi untuk dijadikan sebagai sumber kesaktian. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah kita sikat? Wah, dia teriak-teriak manggil bosnya di Lombok ya. Dia lapor-lapor, ternyata Bapak Ibu mohon maaf, tokoh-tokoh agama palsu lah ya. Dibilang tokoh agama kok nyakitin orang kan begitu. Nah, setelah kita sikat jebret atas nama Tuhan dari Allah, dari Sang Hyang Widi, maka sembuh total, sudah sehat ya. Nah, jadi Bapak Ibu banyak kasusnya. Penyakitnya apa? Bisa jadi penyakit medis. Zaman sekarang kalau orang kena santet, orang kena leak, kena guna-guna, tidak kentara. Penyakitnya bisa seperti penyakit biasa. Bisa jadi penyakit kedokteran, ya, tapi ciri-cirinya apa? Susah sembuh. Diobati sama dokter tak sembuh-sembuh, itu ciri-cirinya. Nah, dari mana kita tahu Pak Rudi? Pakai kalung galaksur, suruh dia pakai. Kalau dia tidak berani pakai ini atau tidak kuat pakai ini, pasti ada setannya. Ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang saya tunjukkan dengan tester.